Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sana kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Mari kita melihat pekerjaan yang hari ini kita lakukan setiap hari ya. Mungkin kita yang sekolah, student ya, itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah belajar, menimba ilmu. Kita dikirim ke Malaysia ini, kita dikirim untuk menerima sesuatu yang baru. Belajar ilmu pengetahuan, supaya kehidupan kita dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Saudara, kalau kita melakukan pekerjaan kita hanya untuk manusia, maka kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab sebagai perwakilan Allah di bumi ini. Makanya firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan seperti untuk Tuhan. Kenapa menggunakan kata seperti? Karena memang Tuhan itu tidak terlihat dengan mata kita. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada atau tidak melihat apa yang kita lakukan. Justru Tuhan melihat dengan jelas, bahkan sampai kedalaman hati kita. Motivasi apa yang mendorong kita melakukan sesuatu, Tuhan melihatnya, Tuhan tahu. Oleh sebab itu ketika kita menjadikan pekerjaan kita sebagai tanggung jawab kita di hadapannya, kita pasti akan melakukan yang terbaik. Yang terbaik bukan karena kita takut terhadap pemimpin kita di kantor atau kepada orang tua kita. Kita melakukan yang terbaik karena kita tahu Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, dari Tuhanlah kita menerima upah. Saya senang sekali dengan ayat ini, karena di sini sebenarnya, ya saya mengingatkan kita sekali lagi, saya beberapa kali menyampaikan ini, bahwa yang memelihara kita itu bukan perusahaan dan bukan orang tua kita. Itu hanyalah salah satu dari cara Tuhan untuk memelihara kita. Tapi yang memelihara kita sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang mempertahankan kehidupan kita. Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu bagi setiap kita. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk Dia. Kita ini adalah hamba dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kita melayani Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita hari ini dengan tema kita di bulan ini dalam Morning Blessing, yaitu tentang kedaulatan Allah. Kita dapat merenungkan bahwa Allah dapat memakai kehidupan kita supaya melalui pekerjaan kita yang baik di bumi ini, pekerjaan kita yang baik di hadapan orang-orang yang belum mengenal Allah yang kita layani di bumi ini, Allah dapat memakai kehidupan kita supaya melalui kehidupan kita Dia menyatakan kebesarannya, Dia menyatakan kedaulatannya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Dari mana orang bisa melihat bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Allah yang hebat, Allah yang besar? Ya, dari kualitas pekerjaan kita. Jangan heran bahwa Allah mempercayakan kepada orang-orang yang mungkin bagi orang dunia, ya, bagi orang duniawi mungkin mereka lihat, wah, ini mah nggak mungkin berhasil, ini mah nggak mungkin sukses. Tapi karena memiliki takut akan Tuhan, karena mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, itu yang membuat kita berhasil. Itu yang membuat kita mengalami promosi dari Tuhan. Itu yang membuat kita menerima sesuatu yang mungkin orang lain yang berusaha mengejarnya tidak dapat menerimanya, tidak sanggup untuk menerimanya. Tapi karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu adalah caranya Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa, Allah berdaulat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Saya berdoa biarlah ini dapat mendorong kita. Ya, coba kita renungkan. Apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan? Kadang-kala kalau kita takut, ya, kita hanya takut terhadap manusia, kita akan cari jalan gimana caranya supaya nggak ketahuan ketika kita melakukan kesalahan. Tapi waktu kita takut akan Tuhan, kita nggak akan pernah mampu menemukan cara melakukan kesalahan atau kejahatan supaya Tuhan nggak tahu. Nggak mungkin, Tuhan pasti tahu. Ya. Jadi kalau kita merenungkan ini dengan baik, saya berdoa
Tuhan pakai kehidupan kita supaya melalui kualitas pekerjaan yang baik, kualitas pembelajaran yang baik kita di kampus buat teman-teman mahasiswa, kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Syukur untuk kesempatan yang baik kami boleh menemukan firman-Mu. Berdoa untuk setiap keluargaku dimanapun berada. Tuhan memberkati kami dalam segala aktivitas dan pergumulan kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, aku percaya bahwa Engkau baik dan Engkau tidak pernah terlambat dalam segala pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami dengan hikmat, berkati kami dengan kemurahan, berkati kami dengan kebaikan-Mu sepanjang hari. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.